Shalom Bapak Mama Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali rasanya Tuhan masih mengizinkan bagi kita sebuah kesempatan untuk bertemu melalui siaran ini. Saya pada kesempatan ini ingin mengajak kita untuk merenungkan satu bahagian firman Tuhan yang bagi saya sangat penting, yang direnungkan oleh semua warga Gereja Mesih Injili di Timur hari ini. Diambil dari Kejadian pasal 9 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Sebelum kita membaca bagian firman ini dan merenungkannya, saya mengajak kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Kita angkat hati kita dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bangga dengan Engkau. Hari ini kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sedang siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya membaca bagian firman ini menurut Lembaga Alkitab Indonesia. Firman ini berkata begini, ayat 8. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari batra itu, segala binatang di bumi. Ayat 11, maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Ayat 17, ayat terakhir, berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian Bapak Mama saudara sekalian, firman Tuhan yang begitu indah yang menyapa kita pada kesempatan ini. Saya menyapa kita sekali lagi, Shalom. Bapak Mama saudara, kita sedang berada dalam satu keadaan dunia yang menakutkan dan meresahkan, juga kadang-kadang membuat karena itu manusia menjadi takut. Kita khususnya yang ada di daratan Rote, kita sedang diperhadapkan dengan dua peristiwa yang begitu viral, yang begitu didiskusikan banyak orang pada zaman terakhir ini. Yang pertama, COVID-19. Walaupun ini merupakan berita lama sejak tahun 2020, tapi ketika kita memasuki tahun 2021, walaupun banyak orang berpikir bahwa nanti tahun 2021 penyakit ini akan menjadi hilang, yang nyatanya adalah kita yang ada di Rote, justru ketika memasuki tahun 2021 penyakit ini makin meningkat. Banyak yang terkena virus COVID-19, banyak juga yang meninggal karenanya. Dan sementara saudara dan saya memikirkan tentang bahaya virus ini, 1-2 hari yang lalu kita mendengar kabar tentang ada seorang laki-laki yang membunuh seorang perempuan. Hanya karena perempuan ini, dia menghina itu laki-laki dengan mengatakan miskin. Saya mulai berpikir, dunia ini sementara berada dalam peristiwa sakit penyakit, bunuh-membunuh dan hina-menghina. Keadaan ini tanpa disadari atau disadari, itu membuat manusia resah. Bapak Mama saudara dan saya menjadi gelisah. Kita takut, kita menjadi cemas. Apa yang terjadi dengan dunia, begitu kita bertanya. Dan pada akhirnya kita sampai kepada sebuah pertanyaan perenungan.
Apa sih yang mesti gua lakukan? Apa yang harus aku lakukan untuk menghadapi keadaan dunia semacam ini? Dari bacaan ini saya menemukan ada dua hal yang saya kira penting bagi saudara dan saya untuk kita merenungkannya. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Tuhan. Konteks bacaan ini berbicara tentang sebuah hukuman dari Allah terhadap sebuah zaman, sebuah kehidupan pada manusia pada zaman Nuh. Zaman di mana mereka telah mendapatkan hukuman berupa air bah. Kondisi manusia pada waktu itu bab mama, mereka terlibat dalam membangun dan membangun. Gara-gara membangun itu, pekerjaan membangun itu merampas perhatian mereka akan Tuhan. Selain bangun membangun, manusia pada waktu itu juga terlibat dalam pesta pora. Pesta pora, kemabukan, dan bangun membangun merampas perhatian mereka akan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan murka. Ketika mereka membelakangi Tuhan, ketika mereka merampas kesibukan mereka, merampas perhatian mereka dari Allah, Tuhan menjadi murka. Penjelasan ini sebenarnya hanya mau mengatakan kepada bapak mama saudara dan saya, bahwa selagi saudara dan saya jauh dari Tuhan, ada hukuman yang mengikuti. Ketika saudara dan saya membiarkan ada seseorang membuat saudara dan saya, karena orang itu perhatian kita dari Tuhan terampas, kita akan mengalami hukuman. Dan hukuman itu tidak hanya berbicara tentang neraka bapak mama. Hubungan itu berbicara tentang ada persoalan-persoalan dalam diri kita yang penuh dengan pertanyaan. Kadang-kadang kita sampai di titik pemahaman, kenapa sampai kita terlalu jauh dari berkat Tuhan? Kenapa ada sebuah pekerjaan yang sebenarnya secara kasat mata, secara logika, itu sudah sampai dan mendekat sampai di tangan beta. Tapi kemudian tiba-tiba pekerjaan itu menjadi tiada. Kadang-kadang saudara dekat dengan berkat-berkat tertentu, engkau merasa dan bersyukur karenanya. Tapi kemudian berkat itu menjauh dari saudara. Atau bahkan kadang-kadang sejumlah berkat sudah saudara terlanjur pegang di tangan, saudara isi di dompet, tapi entah kenapa tiba-tiba menjauh begitu saja. Mari kita merenungkan, bisa jauh, bisa jadi oleh karena ada sesuatu dalam diri kita, ada sesuatu yang kita miliki, kemudian merampas perhatian saudara dan saya dari Tuhan. Atau mungkin karena seseorang, entah itu persahabatan, entah itu siapa saja, yang karena dia perhatian saudara dan saya dari Allah menjadi terampas. Ketika kita mengizinkan seseorang dan mengizinkan sesuatu merampas perhatian kita dari Allah, maka pada saat itu saudara dan saya tidak tenang. Pemazmur berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, hanya dari Dialah kekuatanku. Jadi kalau saudara dan saya dekat dengan Tuhan, Tuhan akan mengirim ketenangan dalam dirimu. Saudara dan saya ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan kirim kebahagiaan dalam diri kita. Tapi ketika saudara dan saya menjauh dari Tuhan, kita akan mendapatkan hukuman. Dan luar biasanya bapak mama, hukuman ini tidak saja menyangkut hukuman ketenangan, tapi semesta ikut dimusnahkan. Air bah membuat alam semesta pada zaman Nuh ikut dimusnahkan. Padahal semesta Tuhan jadikan sebagai sarana untuk memberkati manusia. Tapi apa yang menjadi sarana untuk memberkati manusia justru ikut musnah karenanya. Kenapa? Karena ketika saudara dan saya jauh dari Allah. Saya tidak mengerti siapa pendengar hari ini. Saya kurang tahu tentang apapun pergumulanmu hari ini. Tapi jikalau pergumulanmu membuat perhatianmu dengan Allah terampas, karena kalau siapa dirimu membuat engkau punya hubungan dengan Tuhan menjadi terampas, saya mau kasih tahu, kadang-kadang percaya atau tidak, ketika saudara dan saya menjauh dari Allah, entah menjauh karena panggilan pelayanan saudara dan saya, entah menjauh karena sudah lama kita tidak berdoa, sudah lama kita tidak beribadah dan bergereja, sudah lama kita tidak mempunyai hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Ketika engkau menjauh dari Tuhan,
Kadang-kadang Tuhan kirim satu situasi tertentu. Entah itu merupakan sakit penyakit. Entah itu merupakan kehancuran, kegagalan ekonomi. Engkau mengalami situasi yang tidak tenang. Renungkan baik-baik, mungkin karena kita menjauh dari Tuhan. Hari ini saya ingin menjemput saudara. Firman Tuhan berkata ketika manusia membelakangi Tuhan, mengizinkan kesibukan mereka merampas Tuhan dari perhatian mereka, akibatnya mereka dihukum oleh Tuhan. Karena itu siapapun saudara, itu tidak terlalu penting. Yang paling penting dan karena itu saya kabarkan adalah Tuhan mengasihi saudara. Dan karena itu dengar baik-baik Bapak Mama, mendekatlah kepada Tuhan. Dia sumber ketenangan jiwa. Yang kedua Bapak Mama, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika keadaan mencemaskan hidup kita, ketika kita dikelilingi oleh ketakutan dan kegelisahan, mari kotong pegang janji Tuhan. Dan janji firman Tuhan adalah Dia tidak akan menghukum engkau lagi. Bangsa manusia yang hidup pada zaman Nuh dihukum dengan air bah. Dan Tuhan dalam keadaan seperti itu berjanji, aku tidak akan menghukum engkau lagi dengan air bah. Ini dia punya maksud. Janji Tuhan ini dinyatakan pada saat bukan manusia pada zaman Nuh berada dalam keadaan yang baik-baik. Tapi janjinya adalah Dia tidak menghukum manusia lagi. Perjanjian Allah ini dinyatakan melalui busur. Busur yang selama ini biasanya orang pakai untuk panah menghadirkan kematian. Tapi busur yang dimaksudkan di sini adalah busur kehidupan. Pelangi yang mengingatkan bahwa Allah selalu menepati janjinya bagi manusia. Di antara kita banyak yang berjanji dan banyak yang tidak menepatinya. Tapi Bapa, Saudara dan saya di sorga, ketika Dia berjanji, Dia menepatinya. Itulah sebabnya siapapun kita semua, Tuhan bilang Dia tidak hukum engkau. Dia tidak akan menghukum kita lagi. Artinya Dia tidak mau saudara dan saya hancur dan luluh lantah oleh satu keadaan. Tapi yang paling penting adalah apapun keadaannya, apapun keadaanmu, apapun kondisimu, jangan pernah mengizinkan Tuhan tidak ada dalam dirimu. Jangan pernah keadaanmu merampas Tuhan dalam hidupmu. Jangan pernah mengizinkan pekerjaanmu merampas Tuhan dalam hidupmu. Jangan membiarkan kesibukanmu merampas Tuhan dalam hidupmu. Jangan pernah mengizinkan satu kondisi pun dalam hidupmu. Entah itu sakit penyakitkah, entah itu kegagalankah, entah itu bahagiakah, entah apapun namanya. Jangan pernah mengizinkan sesuatu itu. Jangan pernah mengizinkan siapapun itu merampas perhatian saudara dan saya dari Tuhan. Oleh karena itu dengar baik-baik. Selama ini mungkin engkau adalah pendengar yang selama ini adalah orang yang rajin, orang yang aktif dalam pelayanan di gereja. Tapi karena seseorang tertentu, karena satu kondisi tertentu, engkau sudah membiarkan Tuhan sepertinya dirampas oleh kondisimu. Engkau sudah jauh dari Tuhan. Maka catat baik-baik, kondisimu akan mencekam. Dekatlah kepada Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Dan kasih Tuhan itu Bapak Mama kadang-kadang berjalan tidak sebanding dengan perbuatan kita. Karena kita semua dipenuhi dengan dosa. Kita dipenuhi dengan kegagalan. Tapi Allah mengasihi saudara dan saya tanpa syarat. Dia mengasihi saudara dan saya tanpa pamrih. Kadang-kadang kita terlena oleh pekerjaan kita. Kadang-kadang kita terlena oleh kesibukan kita. Tapi Allah tetap sibuk mengurus saudara dan saya. Karena itu Dia berjanji untuk tidak menghukum engkau. Sakit penyakit itu bukan hukuman Allah. Itu cara Allah membawa saudara dan saya dekat dengan Tuhan. Karena itu jangan menunggu sakit penyakit baru engkau ingat Tuhan.
Jangan menunggu gagal baru engkau ingat Tuhan. Jangan menunggu kecewa baru engkau ingat Tuhan. Jangan mengundang engkau sakit hati baru engkau ingat Tuhan. Apapun kondisimu, jangan jauh dari Tuhan. Karena hanya dekat dengan Tuhan, kekuatan orang percaya ada. Hanya berada di samping Tuhan. Hanya berada di sekitar Tuhan. Berkat bagi orang percaya disediakan. Dan saya percaya semua saudara dan saya yang hadir pada kesempatan ini, yang mendengar siaran ini, merindukan supaya hidup kita diberkati Tuhan. Dan oleh karena itu, ingat janjinya. Janjinya ialah dia tidak menghukum engkau. Janjinya adalah dia tidak akan pernah memusnahkan bumi. Dia tidak akan meluluhlantahkan keadaan di sekitar kita. Karena apa? Karena saudara dan saya berharga di matanya. Belas pengasihan Tuhan jauh lebih berarti dari hidup saudara dan saya. Karena itu mari kotong dekat kepada Tuhan. Kita angkat hati kita mau berdoa Tuhan. Selama ini beta telah jauh dari Tuhan. Selama ini ada satu keadaan tertentu merampas perhatian saya dari engkau. Saya sudah lama tidak melayani, sudah lama saya tidak bergereja. Karena kesibukan itu, karena kesibukan di sana sini, karena sakit penyakit, karena kondisi, karena apapun dalam situasi saya. Tapi hari ini saya mau datang kembali kepada engkau. Saya ingin mendekat kepada engkau. Karena saya ingat janjimu. Janji yang tidak akan pernah menghukum saya lagi. Dalam situasi seperti itu, saya mengajak kita untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih. Karena engkau telah berjanji. Engkau tidak akan menghukum kami lagi. Selama ini kami mungkin merasa kami adalah orang hukuman. Karena kegagalan demi kegagalan. Sakit penyakit datang silih berganti. Tapi kami bersyukur, kami punya Tuhan yang berjanji tidak akan menghukum kami lagi. Karena itu bebaskan kami, seseorang di antara kami yang mendengar firman ini. Dan dia membuka hati kepada engkau dalam nama Yesus jamaah orang ini. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, saya memiliki satu pesan buat kita semua. Engkau berarti di hadapan Allah. Karena engkau berarti di hadapan Allah, Tuhan berjanji dia tidak akan pernah menghukum saudara lagi. Dia tidak pernah menghukum saudara dan saya lagi, kita semua. Haleluya, amin. Diberkatilah Tuhan.